Selamat siang, trader Indonesia dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Maurits. Kita akan sedikit menyimak tentang analisa trading harian kita pada hari ini, hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022. Seperti biasa trader semuanya, di analisa harian kita pada hari ini, saya akan selalu membawakan sebuah tema yang akan menyertai proses trading kita semuanya pada hari ini. Tema yang akan saya angkat pada hari ini adalah pasar menanti pengumuman non-farm payroll. Ya. Kenapa saya mengangkat tema tersebut? Karena seperti biasa, trader semuanya di awal Jumat pada bulan baru, The Fed akan mengeluarkan sebuah statement, mengeluarkan data dari non-farm payroll, arti dalam perdagangan, tapi orang bilang perdagangan non-pertanian ya. Nah, data-data ini sangat berpengaruh, fundamental ini sangat berpengaruh terhadap pergerakan pasar yang terjadi. Ini adalah salah satu, seperti ya semua trader sudah sangat tahu bahwa ini adalah news yang sangat besar, ya selain FOMC, di mana dari news ini bisa mempengaruhi pergerakan pasar ke depan. Nah, pada hari ini saya sengaja akan membawakan tema ini karena kalau kita lihat ya, setelah FOMC dikeluarkan dengan kenaikannya suku bunga sebesar 75%, angka pengangguran, inflasi, dan dilanjutkan dengan permulaan bulan yang baru, data non-farm payroll dikeluarkan. Nah, sebelum data non-farm payroll dikeluarkan, kalau kita lihat pergerakan pasar yang terjadi sekarang, trader semuanya, pasar itu benar-benar sedang menanti, ya. Pasar sedang menanti apa yang terjadi setelah non-farm payroll ini dikeluarkan. Kalau kita lihat trader, ya pergerakan pasar kalau kita lihat ya, semua pasar pada aset pada minggu ini semua menantikan pergerakan non-farm payroll. Setelah itu baru arah pergerakan pasar ke depan nanti arahnya seperti kayak gimana. Nah ini, oleh karena itu harap diperhatikan oleh para trader semuanya. Nah, oke, berbicara tentang non-farm payroll, trader, kita pindah dulu ke sini di platform, di website. Oke. Nah, berbicara tentang non-farm payroll, saya memberikan sedikit ini di sini ya, kalender ekonomi. Nah, non-farm payroll ini akan terjadi pada hari Jumat pukul 19.30 waktu Indonesia bagian barat. Nah, seperti kita lihat di sini ya. Kalau kita lihat di sini, sebelumnya, pada edisi sebelumnya, non-farm payroll itu sebesar angka dari ketenaga kerjaan sebesar 372.000. Nah, diprediksikan pada saat ini, bulan ini, dia sedikit menurun menjadi 250.000. Nah, bagaimanakah ke depannya? Kalau kita lihat, trader, dari sebelumnya 384, ya. Kita bisa lihat di sini perkiraannya 268 dia menjadi 300. Kita lihat di sini ya, 284 dia menjadi 372. Nah, setelah itu sekarang ini diprediksikan 250. Bagaimanakah hasil yang akan dikeluarkan? Karena kalau hasil yang akan dikeluarkan ini sangat mempengaruhi arah pergerakan mata uang dolar ke depan. Dan apabila mempengaruhi pergerakan mata uang dolar ke depan, artinya dia akan mempengaruhi aset-aset yang lainnya, trader ya. Dia akan mempengaruhi aset-aset lainnya. Hari ini saya membaca sedikit informasi yang saya dapatkan di website ekonomi ya. Salah satu laporan dari JP Morgan ya, ekonom di JP Morgan memperkirakan non-farm payroll akan melemah ya. Mereka memperkirakan bahwa non-farm payroll akan melemah di seputaran 200.000. Nah, kalau kita lihat di sini kan 250.000 ya. Kalau kita lihat diprediksikan 250.000 ya. Nah, di sini menurut ekonom JP Morgan, mereka memperkirakan bahwa non-farm payroll ini agak sedikit melemah ya, sekitaran 200.000-an ya, yang akan dipublikasikan tenaga kerja bulan Juli ya. Yang akan nanti dipublikasikan pukul 19.30 ya. Menurut mereka, kami memperkirakan pertumbuhan pekerjaan Amerika akan melemah
menjadi 200.000 dalam laporan hari Jumat dan mempertahankan penanda bahwa kenaikan berkelanjutan dalam klaim awal menjadi 275.000 atau lebih tinggi akan menandakan resesi sedang berlangsung. Nah, ini dia. Jadi kalau seumpamanya perkiraannya 250.000 ya, 250.000, tapi kalau dia di bawah prediksinya 200.000 lebih ya, di bawah itu artinya kan di perkiraan bahwa resesi sedang berlangsung di Amerika. Ya, resesi sedang berlangsung di Amerika. Nah, oleh karena itu trader, bagaimanakah dampak dari non-farm payroll tersebut di mana pasar sedang menunggu? Nah, kita akan lihat. Kita lihat di platform. Trader bisa lihat di platform ya. Ini platformnya. Nah, sabar. Trader bisa lihat di platform di sini. Nah, kalau trader lihat di platform sudah sangat jelas. Saya kasih contoh Euro USD. Kalau trader lihat Euro USD ya, trader lihat Euro USD. Nah, Euro USD diperdagangkan dalam kisaran 1.05, 0155 sampai 0176. Hal ini dikarenakan karena investor mengalihkan fokus pada non-farm payroll yang akan dirilis pada hari Jumat nanti. Nah, ini dia. Trader silakan ya, silakan coba lihat ya. Kalau dilihat di sini pergerakan bolak-balik ya yang terjadi ya. Kalau kita lihat di ini ya, trader lihat pergerakannya ya. Nah, setelah mereka menjelang non-farm payroll ini, trader bisa lihat ya. Pertama terjadi penurunan, pelemahan ya. Sekarang agak sedikit terjadi penguatan. Kalau kita lihat secara seksama trader, ini kan flat. Ya, flat yang terjadi. Ini artinya pasar benar-benar menunggu pergerakan tersebut. Begitupun juga di gold. Begitupun juga di pound sterling. Trader bisa lihat tendensi harian ya. Ya. Nah, trader bisa lihat di gold sama juga ya. Pasar lagi menunggu nih ya. Pasar lagi menunggu ya sampai besok seperti kayak gimana. Walaupun secara garis besar tendensinya agak sedikit mengalami penaikan, tapi sekarang pasar benar-benar lagi menunggu dan yang paling utama adalah di indeks dolar. Trader bisa lihat bagaimana pergerakan indeks dolar benar-benar merespon kejadian tersebut. Kalau yang warna hijau ini 2 hari yang lalu jangan dipikir karena ini respon seketika karena kunjungan ketua DPR Nancy kunjungan ketua DPR Amerika ke Taiwan. Ini yang menyebabkan di luar kekuasaan. Kita tidak tahu apa yang terjadi ya. Kalau kita lihat ini tendensinya turun, tapi setelah kunjungan trader bisa lihat dia naik benar-benar kan? Dia naik karena kenapa? Orang mengambil langkah aman untuk hal tersebut. Begitupun juga kalau trader lihat di sini ya. Mata uang lainnya Euro USD setelah kunjungan trader lihat dia turun kan? Nah, pound sterling juga sama, USD dolar juga trader lihat sama ya, dia turun ya. Ini karena kunjungan dari ketua DPR Amerika. Setelah itu trader semua benar-benar menunggu pergerakan dari non-farm payroll. Bagaimanakah hasil dari pergerakan non-farm payroll terhadap mata uang ataupun aset-aset lainnya? Nah, menurut perkiraan bahwa dengan keadaan seperti kayak gini ya, tidak tertutup kemungkinan aset-aset lain akan memberikan penguatan sehingga dia lebih tinggi lagi ya. Nah, oleh karena itu kita akan lihat hasilnya besok dan setelah itu kita bisa melangkah maju ke depan seperti kayak gimana ya. Kita akan bisa melangkah maju ke depan seperti kayak gimana. Kalau saya memprediksikan sih dia masih bisa naik lagi sampai di sini. Begitu untuk gold ya, dia masih bisa naik lagi dia. Kalau saya ya sampai di level 1791, begitupun juga euro ya, USD, begitupun juga pound sterling dia masih bisa naik lagi ke atas menurut analisa saya ya. Nanti kan tinggal nanti para trader aja yang kembali lagi menganalisa ya. Dan saya bisa melihat bahwa ini juga dolar pun juga masih tidak tertutup kemungkinan untuk agak menurun lagi. Ini juga disebabkan karena apa yang dilakukan oleh para The Fed dalam hal ini
kenaikan tingkat suku bunga sudah berada menurut The Fed ya, tidak merespon untuk lebih naik lagi, tapi udah lebih cooling down ya, untuk tidak menaikkan suku bunga lagi. Artinya pergerakan dari dolar untuk ke depan, pergerakan untuk bullishnya sudah tidak setajam seperti sebelum-sebelumnya. Oke trader semuanya, demikianlah analisa harian kita, demikianlah judul dari tema harian kita pada hari ini ya. Dan sekarang saatnya kita akan masuk ke analisa teknikal kita pada hari ini. Bagaimanakah analisa teknikal kita pada hari ini trader semuanya? Untuk analisa teknikal kita pada hari ini, seperti biasa trader, kita akan selalu masuk dari indeks dolar. Bagaimanakah pergerakan indeks dolar pada saat ini? Seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, untuk hari ini pergerakan indeks dolar, trader bisa lihat ya. Saya balik dulu indeks dolar. Nah, tendensi yang terjadi adalah lebih besar dia mengalami bearish, pelemahan. Nah, kita akan lihat bagaimana pergerakan ke depan sebelum masuk di pasar Eropa. Segala sesuatu masih bisa terjadi. Dan kalau terjadi pelemahan, saya bisa mengambil suatu analisa bahwa di saat ini pelemahan dia masih bisa berlanjut terus sampai di level 106.131 ya. Dia masih bermain, dia masih berputar di sekitaran 106. Jadi 107 itu masih jauh dari pengamatan kita. Dia masih tetap di 106 ya. Dan masih bisa menurun sampai 106. Dan apabila penurunannya tajam karena hari ini ada informasi tentang ketenaga kerjaan ya, nanti pada pukul 19.30 kalau nggak salah ya. Nah, harap diperhatikan bahwa tidak terjadi kemungkinan pasangan indeks ini, indeks dolar ini, dia bisa mengalami penurunan terus sampai ke 105.999981 lah ya. Nah, gitulah pergerakan dari indeks dolar. Bagaimanakah euro angkel saham dolar? Untuk euro angkel saham dolar trader semuanya, euro angkel saham dolar kita bisa lihat di sini bahwa euro angkel saham dolar pergerakan pada hari ini tendensinya menguat bullish. Penguatan bullish sangat luar biasa pada hari ini, dan kita akan lihat trader semuanya. Dia sudah menembus rentang harian yang telah saya buat ya. Artinya penguatan benar-benar akan sangat kuat di sini. Dia akan menuju ke level 1.01872. Masih ada kekuatan untuk naik lagi ke atas. Oleh karena itu menurut analisa saya, setelah dia sampai di level sini ya, dia akan koreksi ya. Dan tidak tertutup kemungkinan dia akan terjadi pembalikan arah ya. Dan tidak tertutup kemungkinan untuk menjadi pembalikan arah. Ekstrimnya dia bisa sampai ke level sini ya. Nah, oleh 1.02101. Oleh karena itu menurut analisa saya hari ini untuk euro angkel saham dolar pergerakan dia itu masih berada di seputaran sini. Nah, kalaupun dia penurunan dia itu paling masuk dalam logika adalah di 1.01647. Itu adalah euro angkel saham dolar. Jadi harap diperhatikan arah pergerakannya ya. Selanjutnya trader, kita lanjut ke pound sterling angkel saham dolar. Bagaimanakah pergerakan dari pound sterling angkel saham dolar? Untuk pergerakan pound sterling angkel saham dolar, kita bisa lihat di sini jelas bahwa pound sterling angkel saham dolar prinsip pergerakannya sama seperti euro, bullish masih melanda dan bullish masih memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Kita akan melihat, menganalisa ya. Oke. Nah, trader bisa lihat di sini. Sekarang dia akan menuju ke 1.21686 ya, dia akan menuju ke sini. Menurut analisa saya, ketinggian yang sangat maksimum dia akan berada di level 1.21914, tapi dia harus bisa menembus level 1.21803 dulu. Nah, dia harus bisa di level sini dulu. Setelah dia masuk level sini, nah baru dia bisa melakukan penurunan balik lagi. Oleh karena itu menurut analisa saya dia naik dulu sampai di sini. Setelah itu dia akan mengalami penurunan lagi. Ya.
dia akan mengalami penurunan. Dan kalau penurunan dia, menurut analisa saya, penurunan dia itu paling minimal, paling maksimal penurunan dia itu berada di level 1.21245. Itu poin paling maksimal. Oke, terakhir kita lanjut ke gold. Bagaimanakah pergerakan gold pada hari ini? Untuk gold hari ini, trader bisa lihat bahwa gold pada hari ini pergerakannya sama. Di saat indeks dolar mengalami pelemahan, gold mengalami penguatan. Itu sudah wajar ya. Nah, kita lihat pergerakannya. Bagaimanakah pergerakannya? Kita bisa lihat di sini pergerakannya, dia masih mencoba menembus di 1774. Menurut analisa saya, dia akan mencoba menembus 1774 ya. Setelah itu dia akan sedikit mengalami koreksi. Paling tinggi banget menurut saya itu dia bisa tembus di 1778. Oleh karena itu analisa saya masih bisa bilang bahwa pergerakannya dia itu gold akan berusaha sampai ke level yang paling terendah ini, di level sini. Level paling terendah menurut saya itu di 1767.30. Itu adalah level paling terendah yang bisa dicapai oleh gold pada hari ini. Tapi kekuatan dia untuk naik masih bisa. Dan yang paling maksimal itu di 1778. Harap diperhatikan ya. Ini kekuatan dia naik masih bisa, masih punya kekuatan untuk naik. Kita lanjutkan ke Bitcoin. Bagaimanakah pergerakan dari Bitcoin hari ini? Untuk Bitcoin trader, pergerakan dari Bitcoin sudah sangat jelas. Hari ini Bitcoin pergerakannya, tendensinya masih tetap bearish ya trader ya. Tendensi bearish masih sangat kuat. Ya, masih sangat kuat bearish. Dan kita lihat bagaimanakah pergerakan ke depan selama 1 jam. Ya, kita bisa lihat di sini. Ya, kita bisa lihat di sini trader. Nah, ini dia. Nah, dia sekarang masih bisa menguat sampai minimal di level sini trader. Dia masih bisa menguat sampai minimal di 23.221. Ya, masih bisa sampai situ. Ya. Dan kalau menurut analisa saya, penurunan dia yang paling sangat rendah sekali di 22.000. Jadi, pada hari ini Bitcoin masih bergerak di seputaran antara sini sampai di sini. Ya. Itu adalah pergerakan dari Bitcoin. Ya, dan saya bisa melihat bahwa 22.734 adalah titik terendah untuk Bitcoin pada hari ini. Jadi akan bergerak antara 22.734 sampai 23.221. Itu adalah pergerakan dari Bitcoin. Oke trader semuanya. Trader, demikianlah analisa teknikal yang telah saya bawakan pada hari ini. Ya, saya berharap semoga analisa ini bisa memberikan sedikit masukan terhadap trading yang dilakukan oleh para trader semuanya. Sekali lagi saya cuma mau bilang trader, ini adalah analisa saya yang saya berikan, tapi trader harus menganalisa lagi apa yang telah saya berikan supaya bisa menghasilkan analisa yang benar-benar luar biasa buat para trader semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.